Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Maaf tadi pagi saya tidak bisa ke sekolah untuk membimbing Bapak Ibu untuk membuat soal dengan soal online dengan Google Formulir. Nah, ini ada kesempatan saya membagi, men-share tips ya, tips untuk membuat sebuah soal dengan Google Formulir. Kita langsung saja. Kita pertama-tama, bila kita mempunyai sebuah soal misalnya seperti ini. Nah, di sini saya sudah persiapkan sebuah soal berbentuk Word. Ya, saya contohkan ya, ada 5 soal. Ini dari 9 sampai 13, ini ada 5 soal. Dan ada sebuah gambar. Nah, ini contoh satu gambar saja. Misalnya ada sebuah gambar, misalnya Bapak Ibu di soal tersebut ada gambar-gambar, nanti kita coba menggunakan gambar. Nah, kalau tidak ya tidak perlu. Nah, pertama-tama, sebelum kita membuat sebuah Google Formulir, kita harus memiliki sebuah akun email Google terlebih dahulu. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, sudah memiliki akun Google atau email Google. Kalau belum, nanti silakan dibuat terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Pertama-tama kita buka sebuah browser. Saya di sini menggunakan browser Chrome. Nah, seperti ini. Browser Chrome di pencarian kita biasa membuka alamat Google. Alamat pencarian Google. Catatan di sini saya sudah terhubung ke internet ya. Bapak Ibu, sudah saya terhubung ke internet WiFi. Nah, di sini saya asumsikan saya belum login ke akun saya. Lihat di sini ada tombol login pas di halaman Google-nya. Pertama-tama kita login terlebih dahulu. Bagi yang sebelumnya pernah login, ini ada rekaman login sebelumnya, jadi tinggal masukkan password saja. Saya menggunakan akun saya saja ini. Kemudian ketikkan passwordnya, password dari email Bapak Ibu. Emailnya ini, saya menggunakan email ini. Passwordnya ketikkan. Nah, kemudian klik berikutnya. Oke, di sini status saya sudah login, sudah masuk ke akun saya di Google, akun Google saya. Nah, untuk membuat sebuah Google Formulir, kita harus membuka Google Drive. Google Drive kita bisa arahkan atau mencarinya di kotak-kotak di sini. Ini kita klik. Nah, di sini ada icon Google Drive. Nah, ini Drive. Kita klik saja. Nah, ini Google Drive saya. Ini ada beberapa soal sebelumnya pernah saya buat. Oke, kalau ingin membuat yang baru, kita tinggal klik tambah baru. Kemudian pilih ke Google Formulir. Kemudian kita klik di sini. Kemudian kita pilih formulir kosong. Ya. Maka akan terbuka halaman baru seperti ini. Nah, formulir tanpa judul. Ini formulir tanpa judul. Nah, kita misalkan buat ini, misalnya judul soalnya yaitu penilaian. Saya singkat saja. Penilaian akhir semester 1 matematika tahun 2020-2021 misalnya kan, seperti itu. Pas 1 penilaian akhir semester 1 matematika 2020-2021. Misalnya deskripsinya bisa Bapak Ibu tambah, misalnya SMP Negeri
satu kayak dulu, atau kata-kata yang lain bisa juga. Nah, setelah ini masih judul formulirnya masih kosong ya, tinggal kita klik saja, dia akan mengikuti judul ini. Nah, nama filenya akan berubah mengikuti judul ini. Oke. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan tanpa judul. Kalau kita ingin menambahkan, kita tambah di sini, tambahkan pertanyaan. Kita isi dulu di sini. Biasanya pertama-tama anak harus mengisi identitasnya terlebih dahulu. Pertama biasanya nama anak, titik 2. Nanti dia akan mengisi nama lengkapnya di sini. Nah, misalnya nama lengkap. Oke. Di sini opsinya yaitu di sini ya Bapak Ibu. Di sini opsinya adalah jawaban singkat, karena dia akan menulis namanya saja, itu jawaban singkat. Nah, kemudian di sini kita centang harus wajib diisi. Nah, kemudian kita tambah lagi di sini. Kemudian setelah nama kita masukkan kelasnya kelas berapa. Kalau kelas ini kita pilih opsi di sini yaitu drop down. Nah, yang ini Bapak Ibu ya. Nah, drop down nanti seperti ini. Misalnya pertama adalah kelas 7. Saya pakai kelas 7. 7A, enter. 7B, enter. 7C, enter. 7D, 7E, dan 7F. Nah, seperti itu. Nah, ini juga wajib diisi, centang wajib diisi. Nanti pas tampilan di soalnya ini akan ada sebuah pilihan turun, drop and down. Dia akan ada baris gitu ke bawah, tinggal anak pilih kelasnya yang kelas berapa gitu. Nah, untuk selanjutnya apabila Bapak Ibu tidak perlu memasukkan apa lagi atau ada identitas lagi, tinggal tambahkan apa gitu. Nah, biasanya saya tambah satu lagi yaitu memasukkan token. Nah, token ini adalah kunci untuk membuka soal ini ya. Biasanya kunci ini kita berikan di grup pas kita memberikan linknya nanti, link dari untuk mengerjakan ini. Misalnya token ini ini jawaban singkat, kemudian di sini kalau kita mau pakai token, di sini kita pilih validasi respon. Nah, validasi respon di sini tadi, validasi respon kita pilih. Di sini ada angka, kita pilih yang teks saja. Kemudian berisi. Nah, teksnya apa yang kita mau kasih ke anak nanti tokennya. Misalnya tokennya itu saya tulis ini pas 2020. Misalnya seperti itu ya, Pak Ibu ya. Nah, ini adalah tokennya. Di sini teks kesalahan khusus, misalnya anak salah mengetik tokennya, maka akan muncul teks seperti ini. Teks misalnya, maaf, Anda salah memasukkan token. Silakan hubungi guru mapel misalnya seperti itu. Ya, saya ulangi. Jadi kalau anak salah memasukkan token ini, misalnya hurufnya salah, huruf kecil atau kurang huruf, atau angkanya salah, maka ini adalah kata yang muncul jika anak tersebut salah memasukkan token. Muncul, maaf Anda salah memasukkan token, dan hubungi guru mapel. Silakan hubungi guru mapel. Nah, seperti itu. Ini juga saya wajibkan isi. Nah, seperti ini. Tiga isian ini berada di halaman pertama.
Tiga isian ini ada di halaman pertama. Saya ulangi, nama, kelas, dan token ini ada di halaman pertama. Untuk halaman kedua, maka kita masuk ke soal. Untuk membuatnya, kita tinggal pilih ini, tambahkan bagian kedua. Nah, ini sudah ke bagian kedua. Nah, ini bagian pertama tadi, bagian 1 dari 2, ini bagian 2 dari 2. Di sini kita memasukkan soal. Misalnya di sini saya tulis perintah dan untuk mengerjakan soal, misalnya pilihlah jawaban yang kamu anggap benar. Misalnya seperti itu. Setelah itu kita tinggal tambah satu lagi di bawahnya, masih di bagian kedua. Kalau di dalam satu bagian kita tinggal tambah ini, tambah pertanyaan. Nah, ini soal pertama. Soal pertama kita buka di soal ini, kita buka dulu. Ini soalnya sudah saya siapkan. Contohnya seperti ini. Oh ya, sebelum itu, apabila kita ingin membuat soal ini ada skornya, bisa langsung dinilai, dan maksudnya Google formulir bisa langsung menilainya, kita harus setting terlebih dahulu di sini. Setelan. Nah, setelan, presentasi, ini. Nah, ini acak urutan pertanyaan boleh, ini tidak perlu acak urutan pertanyaan. Nah, ini di quiz. Jadikan ini sebagai quiz, nanti sebagai ini untuk ada skornya nanti ya. Jadikan ini sebagai quiz. Rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Setelah anak mengerjakan soal langsung ada nilainya. Ini maksudnya. Yang ini saya respon dapat melihat, atau siswa dapat melihat, saya tidak perlu pertanyaan tak terjawab, saya tidak perlu jawaban yang benar. Anak hanya bisa melihat nilai poinnya saja. Ini kalau Bapak Ibu mau anak bisa melihat jawaban yang benar, silakan centang, atau pertanyaan yang belum terjawab silakan centang yang ini, Bapak Ibu ya. Oke, tinggal simpan. Oh ya, yang ini balik lagi di sini. Yang di umum, ini tadi kan kuis, ini umum. Di sini saya tidak centang semuanya. Karena apa? Karena untuk memudahkan anak untuk mengisi Google formulir ini. Karena apa? Kalau kita centang, misalnya kumpulkan alamat email, batasi satu tanggapan, misalnya, anak itu harus memiliki akun Google seperti kita. Akun Google. Jadi ya memang sebenarnya bagus sih, tapi kadang menurut pengalaman saya, anak kadang kesusahan untuk membuat suatu Google akun dan membuat Google akun dan harus login terlebih dahulu untuk mengerjakan soal. Saya biarkan saya seperti ini. Jadi anak kalau membuka linknya, dia langsung bisa mengerjakan tanpa login akun terlebih dahulu. Begitu Bapak Ibu penjelasannya. Oke, sekarang kembali lagi ke tadi. Kita akan memasukkan pertanyaan pertama, pertanyaan atau soal pertama. Nah, soal pertama di sini saya tidak mau banyak-banyak, cukup ya 2 saja ya, mempersingkat waktu. Ini ada soal nomor pertama. Untuk memasukkan ke sini tinggal kita copy saja soalnya. Kopinya jangan dari nomornya Bapak Ibu, tapi copy soalnya saja. Ini sampai di sini. Nah, copy soalnya. Karena nomor nanti kan diacak nanti soalnya. Jadi kita tidak perlu memasukkan nomornya. Jadi kita copy redaksinya saja, redaksi soalnya. Baik. Kita copy, masukkan lagi, balik ke browsernya tadi, tinggal kita paste, tempel di sini. Nah, ini masih ada angkanya, kita hapus saja. Nah, seperti itu. Oke, sekarang opsi.
Nah, ada kawan-kawan yang menanyakan, ini bisa ndak langsung sekalian langsung di copy langsung ke empat-empat ini pilihan jawabannya ini? Bisa. Caranya kita copy ininya saja, A, B, C-nya jangan. Tapi ini nanti pasti A, B, C-nya terikut nih. Kita di sini di home di sini nih A ini. Kita tinggal hilangkan saja ini, eh, tekan saja sampai ABC-nya hilang. Hilang kan? Sudah diblok, tinggal kita copy. Tek. Nah, seperti itu, tinggal kita tempel di sini. Cukup di opsi satu saja. Kita hapus dulu opsi satunya, tinggal kita tempel paste. Nah, langsung terisi kan keempat-empatnya seperti itu. Oke, di sini karena kita sudah ini membuat kuis menjentang jadikan ini sebagai kuis di setelan tadi, maka di sini ada tombol untuk kunci jawabannya. Nah, kunci jawabannya tinggal kita klik. Nah, kita klik jawaban yang benar yang mana. Nah, misalnya ini saya pilih klik. Nah, ini adalah kunci jawabannya. Kunci jawabannya ini 520.000 misalnya ya Bapak Ibu ya. Belum tentu ini yang benar misalnya. Saya buat ini kunci jawabannya, dan di sini nilai poinnya berapa. Nilai menentukan nilai poin tergantung dari banyaknya soal Bapak Ibu. Misalnya soalnya ada 10, soalnya ada 10 dan maksimal nilai Bapak Ibu adalah 100. Berarti dalam satu soal adalah 10 misalnya. 10 itu. Jadi kalau 10 soal dikalikan 10 sama dengan 100. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, untuk menentukan nilai poin ini. Nah, kalau saya cuma ambil dua saja berarti begini hitungannya. 100 dibagi 2 soal berarti 50 ya kan? Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi 50 kali 2 100. Jadi kalau dua-duanya dia benar, dia dapat 100 ya. Ini tinggal sudah, poin sudah, kunci jawaban sudah, tinggal kita klik selesai. Seperti itu. Apakah wajib mengisi ini? Ya, wajib. Boleh, wajib. Tidak wajib juga boleh. Anak bisa melangkau, tidak mengerjakan, berarti ini tidak diwajibkan. Nah, kita wajibkan saja lah ya, seperti ini. Oke. Setelah wajib, ini lagi tanda titik 3 ini. Ini ada pilih acak urutan opsi. Maksudnya opsi A, B, C tadi, kalau ini tidak ada B, C-nya ya. Opsi 5 ini tidak ada. Kita opsi 1, 2, 3, 4 ini kita acak ya. Bentar Bapak Ibu ya. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi sudah sampai mana? Maaf tadi ada terputus sebentar. Nah, ini tadi acak urutan opsi ini untuk mengacak pilihan jawaban ini, mengacak pilihan jawaban. Jadi anak satu dengan yang lainnya tidak sama urutannya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah selesai kita tinggal tambah soal lagi. Misalnya seperti ini. Nah, yang ini. Nah, ini soal nomor 2. Kita copy, paste, nomornya tiket kita hapus. Nah, misalnya ini di soal nomor 2 ini ada gambar. Misalnya ada gambar, Bapak Ibu bisa ambil gambar dari mana misalnya. Tinggal kita ini ada icon gambar ini, kita klik, maka dia akan mencari, kita tinggal ambil gambar yang tadi kita cari, yang ini Bapak Ibu ya. Misalnya ini ya, misalnya ini nih. Kita cari. Nah, tadi di mana? Di D. Ini nih gambar 1 misalnya. Pen. Nah, akan muncul gambarnya di soalnya seperti ini. Ada keterangan, ada gambarnya. Nah, sekarang tinggal opsinya apa? Opsinya juga bisa tambahkan gambar. Ada kata-katanya, ada gambarnya. Tinggal seperti tadi caranya. Oke, gitu.
sekarang kita ini saja, kita hapus ABC-nya, kemudian kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kunci jawaban poinnya 50, poin 50. Kunci jawabannya misalnya ini. Nah, seperti itu. Kalau sudah poin dan kunci, kita selesai. Kemudian centeng wajib isi, kemudian acak urutan opsi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa dilihat lagi kalau masih diulang lagi videonya. Nah, saya cuma 2 saja contohnya. Kalau mau nambah lagi tinggal klik ini. Misalnya 30 soal, berarti tambah sampai 30 soal misalnya, seperti itu. Nah, setelah ini kita anggap ini sudah selesai. Tinggal kita klik kirim. Nah, ini kirim. Klik kirim. Nah, ini kalau ingin melihat linknya untuk kita bagikan ke siswa, kita tinggal pilih ini nih, icon yang ini nih. Klik. Nah, ini yang kita bagikan. Tapi ini kan panjang Bapak Ibu ya, linknya ini. Kita bisa pendekkan ini, perpendek linknya, perpendek URL. Nah, maka akan pendek seperti ini. Nah, ini kita tinggal salin kirim ke grup kelas Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu. Kita contohkan Bapak Ibu ya, contohkan seperti ini. Link ini langsung dibuka anak misalnya. Dari copy tadi, misalnya anak membukanya di grup WA, langsung dia di grup WA itu ada link seperti ini dan dia klik, maka akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, seperti itu. Kelas, ini karena acak tadi Bapak Ibu ya, maka teracak kelas, nama lengkap dan masukkan token. Kelas, nah tinggal pilih kelas misalnya 7A, nama lengkap misalnya Andi, token tadi apa, pas, kalau salah misalnya pas, misalnya salah seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, muncul tadi nih yang kita ketik tadi. Maaf, Anda salah memasukkan token. Silakan hubungi guru mapel. Nah, ini kalau salah. Nah, kalau benar, maka kalau kita klik berikutnya, nah, maka dia bisa masuk ke soal. Nah, sekarang bisa lihat Bapak Ibu ya. Ini kan soal nomor 2 tadi. Bisa jadi ke nomor 1 kan yang pertama karena soalnya diacak. Dan ini juga teracak ya Bapak Ibu ya. Nah, ini misalnya saya pilih ini, kemudian yang nomor 2 saya pilih ini. Nah, misalnya sudah selesai anak ngerjakan, maka dia klik kirim. Nah, di sini anak-anak bisa melihat skornya. Lihat skor. Nah, ini skornya, poin total 50 dari 100, artinya dia dapat 50. Karena satu soal tadi 50, maka berarti dia hanya benar satu soal dari 2 soal. 50 dari 100. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, sekian dari saya. Oh ya, kalau kita sebagai guru untuk melihat nilai anak, kita kembali lagi ke Google Drive. Di sini, di pasnya, di tempat kita ulangi ya. Ini kemana, refresh dulu. Nah, ini tadi yang kita buat tadi, kita klik 2 kali. Nah, kita lihat di ini pun pertanyaan Bapak Ibu. Nah, sini ada respon. Nah, ini sudah ada 1 orang yang mengerjakan ya tadi ya, saya tadi mengerjakan. Kita lihat. Nah, di sini yang mengerjakan tadi namanya Andi ya, Andi kan. Andi, dia dapat poinnya berapa ini? Individual. Hasan Andi.
Andi tadi dapat poin, mana dia poinnya Andi? Ini tadi 50 ini rata-rata semua siswa Bapak Ibu ya. Satu tanggapan. Oke. Kemana respon ini? Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ini ini nih. Ini kalau kita mau downloadnya. Download buat. Nah, di sini nih. Ini bisa kita download nih. Andi skornya adalah 50/100. Nah, ini rekapannya nanti kita bisa simpan Bapak Ibu ya. Tanggal berapa tanggal berapa, jam berapa dia ngerjakan, skornya berapa, nama, kelas, tokennya benar apa enggak. Nah, ini soal yang dikerjakan. Seperti itu. Ini bisa kita download Bapak Ibu ya. Downloadnya di sini, file, kemudian download. Nah, ini downloadnya bisa format apa? Excel biasanya. Tinggal klik, maka terdownload ke laptop Bapak Ibu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf masih banyak yang kurang. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu di sekolah SMP Negeri 1 Tayanulu. Sekian dan